Oke, ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di channel YouTube TV Jalanan Indonesia, TV yang siap menjemput suara-suara jalanan dan memungut angka-angka di jalan. Kali ini kita akan melakukan sebuah obrolan kecil-kecilan dengan Bapak Kepala Desa Golalong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini ada Bapak Kepala Desa, Bapak Bro ini, bukan Bapak, belum, masih bujang. Bapak, masih. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Bro, Wakil Ketua BPD Desa Golalong dan sahabat saya, teman seperjuangan Pak Egi Manukule sebagai pendamping lokal desa. Ya, hari ini kita mau ngobrol santai saja dengan beberapa teman yang ada di depan ini, dengan Pak Kades. Pak Kades yang kita kenal, Kades Golalong adalah Bapak Cornelius Visgratus. Ya. Kalau Pak Kades ini banyak keunikan-keunikannya. Dari sekian desa yang saya kunjungi, Pak Kades Golalong itu ada keunikannya. Salah satunya juga dari segi nama. Pernah dengar waktu itu ada nama waktu kecilnya. Bisa diceritakan Pak Kades? Bisa itu sebenarnya. Ya, nama kecil dulu. Nama saya yang sebenarnya sejak saya dipermandikan dulu, Cornelius Visgratus. Itu nama saya dulu. Tapi orang tua saya panggil saya ada sapaan. Nama Cornelius ini mereka dipanggil saya jadinya Ndiu. Sapaan manis itu. Ndiu. Mantap. Bukan hanya bapak dan mama saya saja, termasuk sanak saudara saya dan hampir semua di Desa Golalong ini. Orang-orang tua gitu. Iya. Orang-orang tua di Desa Golalong. Kami bisa Ndiu. panggil Om Ndiu juga bisa. Nah, untuk sekarang tidak bisa sudah. Tidak bisa ya? Sudah pensiun namanya. Sudah itu waktu kecil saja. Itu nama waktu kecil. Ya, itu keunikan yang pertama. Yang berikutnya juga Terus Mari, setelah itu masuk SMP, rubah sudah panggil nama Ndiu ini, mereka panggil saya sudah lagi panggil nama Karo. Panggil nama Karo sampai hari ini. sampai sekarang. Sampai sekarang. Panggil Karo. Tapi beda dengan nama yang sebenarnya. Iya, jauh. Cornelius, Ndiu, Iya. dan Karo. Karo. Itu yang Kan pagi. Wah, saya lagi batuk ini, mestinya saya harus pakai masker ini. ya, Ya, keunikan lain dari Pak Kades ini, pada saat memberikan sambutan di forum-forum umum ini, kita sering mengunjungi Desa Golalong. Biasanya sambutan pembuka itu, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa. Beda halnya dengan Pak Kades Golalong. Sapaan awalnya yang kuhormati. Yang kuhormati Pak Ketua BPD. Yang kuhormati Ibu Camat. Ya, itu kenapa bisa seperti itu? Kok beda dengan yang lainnya? itu Pak Ari. Kataku itu sebenarnya dari kata aku. Aku ini itu bahasa ibu saya dulu. Bahasa ibu. Bahasa ibu itu kata aku. Sehingga puji syukur juga kepada ahli-ahli bahasa bisa masuk dalam bahasa Indonesia kata aku. Sehingga waktu saya pembukaan Gabung sih. sapaan ya, waktu buka baik dalam buka rapat atau apapun sebagai kata sapaan pertama kali itu saya ambil kata ibu biar terlepas dengan kata ibu. Sehingga selalu pakai Sehingga yang saya- kuhormati. Ya, sehingga saya pakai yang kuhormati karena ku itu dari kata aku dan aku juga dari kata ibu, dari bahasa ibu. Itu landasan filosofisnya. Sejarah. Ada perbedaan. Ya, untuk bicara keunikan saya rasa cukup
itu saja keunikan, masih banyak keunikan lain dari Pak Kades. Cuma kita mau gali hal lain dulu. Pak Kades menjadi kepala desa sejak 2013. Ya, Ya, dan 2 periode sekarang nih. 2 periode. Ya. Apa sih enaknya jadi kepala desa itu sampai 2 periode? Enak menjadi kepala desa itu Pak Ari. Yang pertama dari jilid 1 tuh, mulai 2013 sampai 2019 ada perubahan desa. Ada perubahan. Ya, ada perubahan desa. Karena kemarin dari data SD dari desa tertinggal masuk ke status desa berkembang. Iya. Itu IDM. IDM. Ada kemajuan. Sehingga ada perubahan desa. Ada kepuasan. Sehingga saya ada rasa kepuasan. Masyarakat itu. Saya jadi seorang pemimpin desa Golalong, ada kepuasan saya jadi desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Sampai sekarang bisa berkembang. Sampai sekarang masih desa berkembang. Iya. Maju lagi di 2019 dan lulus. Ya, Mau dijadikan desa apa? Kan sudah berkembang tuh. ya. Mau bawa kemana lagi? Saya ke desa maju. Menuju ke desa maju. Ya, Satu menuju langkah ke lagi. desa maju. Ya. Ya, itu dari Pak Kades. Apa suka duka? Apakah makin sejahtera nih? Karena sekarang desa itu ada dana desa. Ya. Ya, kalau kacamata kami dari luar melihat kepala desa ini makin sejahtera saja. Baik secara pribadi maupun yang lain-lain. Tanda kutip. Tapi menurut saya sebagai pribadi, saya bukan hanya karena desa. Tapi yang sejahtera desanya dan masyarakat desanya. Itu yang menjadi sejahtera. Tapi untuk saya Kepala desa pribadi, hanya ambil kepuasannya saja. hanya mengambil kepuasan saja. Sehingga bisa dipilih lagi gitu. Ya aman, 1 periode lagi dia rupanya. Karena kepala desa itu ada ruang untuk 3 periode itu. Nah, ya. Nah, setelah ini maju lagi, tapi tergantung masyarakat juga. Tergantung masyarakat. Kalau mereka lihat bagus, ya dipilih lagi. Kalau tidak, nanti kita lihat lah. Tapi Mari, di kertas suara itu kan tidak ada nama Pak Karo nanti di periode berikut tuh. Tidak, itu Itu aja. pakai sudah nama Karot. Oh, itu ya. Pakai sekarang nama Cornelius Kisgrat. Oh, masih tetap. Kemarin orang coblos nama itu ya. Ya ini Orang tua tadi desa ini masih panggil saya juga Karo. itu Sama orang tua. sekali. Anak muda tidak ada yang berani mau panggil begitu. Tapi anak muda tidak. Tidak. Untuk orang-orang tua. Bisa kualat mereka kalau pakai panggil begitu juga. Ya, berikutnya di kalau Pak Kades bilang tadi masyarakatnya yang sejahtera begitu. Tapi di desa ini kita tahu bahwa ada wakil masyarakat juga yang menilai seperti apa. Pak Kades betul tidak masyarakatnya sejahtera? Huh? Ya. Pak Kades bilang tadi saya puas mendapatkan kepuasan dari hasil saya memimpin desa ini selama 2 periode. Ya, kita perlu dengar juga dari wakil masyarakat. Di sini ada Pak Wakil Ketua BPD. Ya, hubungan dengan pemerintah desanya bagaimana? Ini BPD. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin perkenalkan diri dulu ya. Ya, silakan. Jadi saya nama saya Dewi Susripon dan saya sekarang menjabat sebagai wakil Ya. BPD di Desa Golalong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Jadi yang ditanyakan sama Pak Ari tadi yang berkaitan dengan hubungan dengan kepemerintahan desa, Iya. ya, dengan kami sebagai BPD dengan pemerintah. Artinya kalau kita melihat hubungan di segi lingkungan, ya kita melihat secara kekeluargaan itu ya aman-aman saja. Artinya kami juga ada hubungan khusus di dalamnya, yaitu hubungan kekeluargaan. Tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang lembaga atau kepemerintahan, Iya. tentunya ya seperti yang dilihat sama Pak Ari sekarang ini kondisinya bagaimana. Jadi ada waktunya Selalu kita bersama. ada waktunya kita bersama, ada waktunya juga Ya.
Bahkan ada waktunya untuk istilahnya bagi. apa saling berbeda pemahaman pemikiran apa segala macam itulah Dinamika. Itulah dinamikanya di desa tuh. ya. Justru itulah fungsinya BPD sebagai, tidak sampai sebagai DPR juga tidak, karena dia mitra dengan pemerintah desa. Ada tidak yang kurang kalau berdasarkan kacamata BPD di desa Gulalang ini, apa kira-kira yang masih kurang yang harus dibenahi oleh pemerintah desa? Ya, kalau berkaitan dengan apa yang menjadi kekurangan di desa Golalong itu sangat banyak gitu. Yang pertama mungkin saya langsung menilai di segi seperti yang kita ketahui bahwa desa ini kan ada 3 yang perlu kita bangun, yang perlu kita rubah. Ya, yang pertama itu adalah lingkungan, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga itu adalah adat istiadat. Jadi kalau menurut saya, kalau berbicara tentang lingkungan yang ada di desa Golalong, tentunya kita perlu ada istilahnya mengupayakan apa yang menjadi program di dalam desa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa Golalong. Contohnya di segi fisik pembangunan masih banyak yang berkurang. Saya sejak menjabat sebagai BPD, masyarakat juga tentunya mempunyai keluhan khusus yang berkaitan dengan infrastruktur pembangunan fisik di desa. Yang berikut juga masyarakat ya yang terlebih khusus yang saya lihat sesuai dengan pendataan hasil pendataan SDGs kemarin yang didatakan oleh teman-teman aparat desa, sebenarnya banyak kekurangan yang kemudian harus kita bangun di sini. Yang pertama mungkin di segi kemanusiaannya, SDM sumber daya manusia. Yang berikut Artinya masih dari segi perangkat nih. Ya itu maksudnya tujuannya ke situ Pak Rin. Saya jelaskan semuanya. Jadi sebenarnya Singkat. desa itu memberikan ruang yang kemudian bagaimana caranya supaya masyarakat itu mempunyai referensi atau pengetahuan yang khusus yang berkaitan dengan bagaimana caranya supaya dia bisa membangun dia punya pemahaman tentang apa kira-kira upaya kita supaya desa itu bisa berubah ya di segi pemberdayaannya itu melalui perekonomian. Kira-kira apa upayanya desa Harus ditingkatkan lagi. harus ditingkatkan lagi, baik di segi pelatihannya apa segala macam itu. Itu salah satu kekurangan nih. Ya, Jangan disebut semua kekurangannya nanti. ya kekurangannya banyak. Itu makanya saya bilang hubungan saya sama Pak Kades sekarang itu kalau bicara lembaga kurang aman gitu ya. Tapi kalau di luar aman. Atau kurang kelihatan, kurang aman supaya orang lihat oh ini lagi ada orang ini buat kurang aman. Ya. Kalau ada Peggy Sampari begitu lah. Kemarin sempat debat juga. Kita rame di sini omong pertanian segala macam, rame debat ini. Dan di situ di sebelah itu ada Pak Egi. Ini mungkin bisa dijawab sama-sama saja serentak antara Pak Kades dengan BPD. Kehadiran teman pendamping lokal ini Pak Egi mengganggu atau membantu untuk desa? Jujur saja, jangan. Kalau saya sebagai BPD sangat membantu. Jangan karena ada orang ini. Membantu. Tapi harus perlu disampaikan kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Kades itu kan nanti tidak enak gitu. Sudah dibilang membantu pada akhirnya bilang tidak, akan gitu loh. Nah kira-kira paling tidak tahu. Membantunya Peggy karena ada perangkat desa juga ada kelemahannya yang terkait dengan topoksinya. Boleh saya memberi SK kepada mereka, tapi kadang-kadang mereka terima, kadang-kadang juga mereka lalai
sehingga dengan adanya Pak Egi tugas di Desa Gololalo ini bisa merubah juga salah satu mereka punya kelemahan. Pak Egi ini pernah berproyek tidak di desa? Pak Egi tidak pernah. Kalau Pak Egi proyek urusan kami sih. Kalau sekarang Pak Egi pernah naik di media. Lapor. Ya, kalau rebut proyek di sini. Oh, Jangan sekarang. Pak Kadis tidak pernah tawarin juga. Reputasinya Pak Egi memang bagus di sini. Dan Pak Egi juga tidak pernah intervensi dengan nama desa. Tidak ya? Hanya sebagai damping kegiatan-kegiatan di desa. Baik. Kalau di desa kan tadi statusnya berkembang. Apa kira-kira yang paling sulit di sini di desa ini sehingga kita tidak bisa keluar dari status itu, status berkembang? Menurut Pak Kades, apa kira-kira yang paling sulit? Untuk berubah desa ternyata. Ya, supaya untuk memajukan desa dalam kepemimpinan Pak Kades itu apa kira-kira tantangan terberatnya selama Pak Kades? Itu tadi apa yang disampaikan dari Pak Bakti Ketua BPD tadi itu terkait SDM tadi, sumber daya manusianya, sehingga di RPJM desa ya untuk pembangunan 2022 besok ini Ya, maka adanya kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan SDM ya, untuk pelatihan untuk masyarakat. ya peningkatan SDM untuk peningkatan SDM-nya. Ya. Ya perlu juga kita dengar mungkin Pak Egi punya pendapat sudah hampir 6 tahun di desa ini, pasti punya banyak cerita tentang Gololalo. Ya, baik Pak Ari, Pak Kades, Pak Yang kuhormati. Wakil Ketua BPD, singkatnya kita semua yang kuhormati. Ada bagaimana? Saya curi-curi, maaf. Saya mencuri istilah manis itu bagus. Kalau virus mau juga terpapar ya, Pak Egi. Artinya ketika saya mendampingi Desa Gololalong ini dari 2016 ya. 2016, 2017 kita 2015 dana desa masuk, 2016 baru pendamping desa itu masuk untuk mengawal desa, mengawal pengelolaan keuangan desa, memberdayakan pelaku-pelaku di desa. 2017 kita sudah masuk dengan IDM, Indeks Desa Membangun. Awal-awal saya terus terang saja di Desa Gololalong ini ya suka duka ya saya sudah hadapi, saya sudah alami semua. Saya teringat lagi tadi seperti Pak Kades katakan tadi benar. Saya bingung itu waktu. Nah, ketika form kunjungan saya harus diisi hampir ada bulan-bulan pertama itu saya tulis namanya bukan Cornelius Visdratus. Iya. Kades Gololalong Karo. Karena juga Peggy bisa sebut nama. Karena ya, karena apa? Yang saya dengar masyarakat bilang, ah itu Pak Kades, namanya siapa? Karo. Nah begitu saya dekati Pak Kades, nama lengkap Pak Kades Cornelius Visdratus. Sulit untuk menghafalkan nama Visdratus Seperti nama-nama dari Yunani sana. Seperti itulah, tapi juga memang unik ya. Ini adalah satu keunikan. Nah, tak kala 2016 status Desa Gololalong ini dia masuk di desa sangat tertinggal. Di 2007 sangat tertinggal. Di DM 2017 dia masuk masih di predikat sangat tertinggal. 4 desa dampingan saya waktu itu ada 4 desa Waling, Benteng Ribu, mereka sudah masuk di tertinggal dan berkembang. Nah, sedangkan Gololeda dan Gololalong masih sangat tertinggal. Saya coba berpikir apa sih soalnya. Nah, saya komunikasi dengan Pak Kades. Pak Kades, coba dong air minumnya, supaya masyarakat kita ini rasakan air minumnya. Nah, jangan hanya di satu titik. Kasihan itu masyarakat di bawah sana. Kasihan itu mama-mama. Oh ya Pak Egi kita coba. Ya. Nah, Itu lanjut dulu. Saya mau usaha mempersingkat saja. lalu dari situ Memang tunggu, lanjut saja. Tadi itu tadi ceritanya Om Egi. Ya. Sama kurang lebih begitu. Kalau cerita semua nanti ya tidak habis.
Saya mewakili desa. Memang mereka tidak berani tadi, sanjung terus Om Egi. Kadang kalau tidak ada Om Egi, mereka ngomongnya begini. Ya, itu dia. Om Egi itu suka memaksa desa. Betul itu, Bang. Dan kalau bilang hari ini harus selesai. Dan mereka kurang senang dengan pola begitu. Oke. Bagus. Memang itulah kita ketika bicara sebuah perencanaan, sebuah pembangunan, apalagi yang bicara mengelola keuangan negara. Iya. Ada yang terlibat langsung, ada yang tidak terlibat langsung. Tentu rujukannya adalah aturan main, mekanisme dan sebagainya. Nah, supaya mekanisme dan perencanaan ini goal sesuai dengan yang direncanakan, maka RKTL itu, rencana kerja tindak lanjut, itu harus menjadi target yang harus dilalui untuk mencapai target supaya jelas. Nah, dengan dana desa, dengan undang-undang desa ini kan pusat tidak harus lagi lewat daerah, dia langsung ke desa. Iya. Nah, saya selaku PLW di sini kan perintah berdasarkan regulasi yang ada. Iya. Data dan informasi pusat pingin hari itu ya kita hari itu juga. Terpaksa ke bawah tendes. Suka ketika dari atas tendes kita tendes lagi bawah, tambah tekan ke bawah. Tapi enjoy semua. Nah, saya senangnya karena saya selalu bilang kepada pelaku-pelaku teknis desa bahwa kehadiran kami jangan dianggap sebagai orang yang menakut-nakuti atau bahkan memaksa, tidak. Tapi ada hal yang kami harus masuk. Iya. Terkesan memaksa intervensi, iya. Manakala ini sudah jurang, kau terjun bebas di situ. Nah, sebelum dia mendekati jurang, kamu ingat ini jurang di sana. Kau jangan lewat di situ, jangan sampai sana, harus jatuh. Kembali ke jalan. Nah, inilah sampai sekarang aman. Nah, inilah rel regulasi yang harus ketika ada program prioritas nasional, daerah, provinsi yang wajib sesuai dengan rencana nasional, perencanaan nasional, dan itu tertuang di dalam regulasi aturan. Iya. Ya, omong kewenangan desa, iya. Nah, tapi kewenangan itu juga sudah diamputasi sebagian. Bahwa ada kewenangan nasional atau pusat yang tidak bisa ditawar oleh desa, harus laksanakan. Iya. Nah, contoh, ada beberapa kegiatan yang baru-baru ini COVID. Kita masuk pandemi COVID ya. Ya. Nah, tak kala itu hampir desa-desa karena memang di APBD-nya tidak pernah anggarkan bahkan mimpi untuk anggarkan COVID. Karena ini memang wabah dan pusat sudah mengeluarkan regulasi. Terpaksa APBD yang tadinya sudah tidak termuat anggaran untuk COVID. Jadi intervensi wajib masuk itu. BLT wajib masuk itu. Nah, hal ini sehingga tapi dengan demikian saya senang sekali bapak-bapak desa ya Gololalong ini, teman-teman pelaku desa, mereka dengan ini juga mau legowo ya, menerima untuk dikritik, dituntun dengan gaya saya ya kan, sehingga perlahan demi perlahan mereka sendiri yang rasakan. Dari yang sangat tertinggal tadi 2018 dia masuk tertinggal. 2019 dia jeda 1 tahun. Masih status tertinggal. Nah, 2 tahun. 2 tahun dia tertinggal. 3 tahun malah. 3 tahun 2018, 19, 2020 dia masuk di pertengahan, masuk di berkembang. Sekarang masuk status berkembang. Nah, jadi banyak hal yang saya alami berlalu. Ya, itu sebagian kecil dari belum pengalamannya Pak Egi. Kalau menggali semua capek kita dengan Om Egi. Saya rasa sudah cukup untuk sementara diskusi kita, atau ada masukan-masukan lain dari Pak Kades ini, mengajak orang mau terima kasih ke Pak Presiden atau apa? Ya sebentar, mungkin Pak. Saya ada pesan Pak Jokowi sebelum Pak Kades ini, Gololalong ini terus terang potensinya banyak. Desa Gololalong ini desa kaya. Hanya lagi-lagi seperti yang Pak Kades dengan Pak Wakil Ketua katakan tadi, SDM-nya. Nah, SDM ini saya selalu bilang kepada Bapak Kades dan pelaku teknis,
omong SDM itu masyarakat, omong kita yang punya sebagai. Ya. Wajib kita terus menambah buat kita dan mentransfer kepada masyarakat supaya minimal balance dia. Nah, apa yang kita sudah tahu kita sampaikan. Ada yang mereka tidak mengerti, tidak paham, tidak lihat, kita alokasi, kita yang sudah tahu dan lihat, kita dorong. Ini loh. Sehingga lambat laun, karena untuk memaju dan memandirikan sebuah desa, tidak hanya cukup pemerintah desa dan pelaku teknis, masyarakat juga peran serta. Kan begitu Pak Karis? Ya, tunggu begini. Om Egi juga kemarin mempersalahkan BPD ini. Desa tidak maju, BPD yang dipersalahkan. Oh iya. Ya, kemarin BPD juga tidak terima. Jadi gini, memang dinamika dengan regulasi kewenangan desa sekarang ini sangat beda dengan di zaman sebelum ada undang-undang desa ya. Dulu mungkin BPD itu ya boleh dikatakan ya bagian daripada pelengkap komponen desa saja gitu. Tentu juga ada ketersediaan anggarannya, anggaran dulu tidak seberapa. Nah, cuma 20 bahkan ada yang 15 juta ADD dulu ya. Nah, ketika dana desa ini ada kan ada alokasi khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang di dalamnya itu termasuk insentif buat BPD. Nah, tugas pokok dan fungsi daripada BPD ini kan sekarang dia sebagai lembaga mitra pemerintah untuk menampung, menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan aspirasi Iya, masyarakat. tapi Pak BPD kan sudah dibuat semua itu. Aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke dalam forum musyawarah desa yang bisa ditetapkan dalam sebuah anggaran. Nah, itu berarti BPD harus lebih banyak juga porsi musyawarah terhadap bertemu masyarakat, menjaring aspirasi, membuat perencanaan. Nah, bahkan sosialisasi peraturan-peraturan daerah desanya pun BPD harus proaktif. Nah, sehingga dengan demikian, kalau misalnya terjadi kesalahan di tingkat eksekutif atau kepala desa, ya kan, masukan dari BPD tidak pernah, ya kan gitu. Ya. Nah, ini juga tidak bisa disalahkan pemerintah desa loh, arti BPD, karena BPD itu paling akhir ketika dia menyetujui anggaran. Nah, berarti sebelum dia menyetujui anggaran dia sudah tahu soal dan masalah bahkan usulan yang sudah disampaikan. Nah, di sini sehingga BPD selalu saya katakan di desa, jangan takut kami pendamping, jangan takut kepolisian ataupun penegak hukum lain, bahkan daerah, yang kamu takut adalah masyarakat. Dan masyarakat kalau desa ini esok lusa ada soal, jangan cari Pak Kades, cari BPD. Nah, karena mereka adalah bagian jembatan daripada aspirasi maupun impian desa. Oke. Terima kasih. Terakhir sudah ya. Ya langsung saja ke closing statement. Yang jelas paling akhir nanti Pak Kades ya. Beliau, no? Pertama closing statementnya Pak BPD. Kata saya, jadi sebenarnya itu ya. Artinya untuk pertama, Ya. yang pertama yang menjadi beban dari saya sendiri itu kemudian di saat saya tidak menyampaikan apa yang menjadi kekurangan yang ada di desa, ya puji Tuhan kemarin di Muslim Bangdes untuk persiapan untuk 2022 saya sudah sampaikan kepada Bapak Kades untuk kemudian kita memperbanyak membuat satu pelatihan yang kemudian istilahnya membangun ya menambah sumber daya manusia yang bersifat progres. Artinya itu salah satu harapan saya untuk kemudian bagaimana caranya supaya perekonomian desa itu kemudian meningkat dan kemudian hidupkan BUMDesnya karena itu salah satu antisipasi nanti ketika masyarakat sudah mampu mengelola, sudah mampu memproduksi apa yang kita kerjakan sekarang atau apa yang kita perjuangkan sekarang, itu kemudian tugas BUMDes untuk istilahnya melakukan sebuah promo, menjual apa yang menjadi hasil kekayaan alam kita di desa ke pasar
Dan harapan saya semoga apa yang menjadi program untuk 2022 sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Bapak Kades bersama teman-teman aparat juga dan juga BPD, Bapak pendamping, di kemudian kita harus bekerja sama untuk kemudian memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Pak Kades, ada yang mau disampaikan apa saja? Silakan. Mau sampaikan ke masyarakat, bahkan sampai ke Pak Presiden juga tidak apa-apa. Baik, mungkin untuk kali ini saya hanya sebatas penyampaian kepada masyarakat desa saja. Tidak minta tambah dana desa, jangan sampai dipotong nanti. Minta langsung tambah. Bisa juga, itu juga satu untuk minta tambah dana desa. Tambah lagi. Karena pengalaman kemarin untuk dana desa pagu awalnya sekian angka-angka tinggi awalnya, tapi ada juga perubahan kurang Dipangkas. Sehingga dengan adanya wawancara kita pada hari ini, saya minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Desa, agar dana desa Golalo agak bisa tambah. Masih banyak kekurangan. Dan jangan sampai ada kekurangan lagi. Ya. Juga kepada semua masyarakat desa Golalo, untuk pembangunan desa ke depannya kita saling bahu-membahu, harus lebih khusus pada padat karya, karena padat karya harus 50% nilainya, keterlibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga Berarti jangan lagi pergi cari kerja di luar. Untuk cari kerja di luar bisa juga, tapi paling kurang 25% lah dari jumlah masyarakat yang ada di desa itu yang keluar. Karena pengalaman kemarin untuk ke Bersatu. Kalau 25% masyarakatnya keluar, dari 100 orang tinggal 75. 75 itu lansia semua. Bagaimana kita? 75%. Ya tidak apa-apa kalau yang mau keluar, tapi intinya desa akan siapkan lapangan pekerjaan, Oh itu pasti. dengan pola Itu yang mulai tadi. Nah, itu yang saya harapkan tadi untuk masyarakat di sekolah untuk harus kerjasama dalam membangun desa, sehingga desa kita menuju desa yang maju, dari berkembang menuju desa yang Dan sampai di garis finishnya desa mandiri. untuk desa mandiri itu mungkin 10 tahun lagi ke depan. Mungkin Jangan Karena melihat dari apanya bukan. Jangan pesimis. Kita harus yakin. Yakin. Aku yakin. Kejar progres LPJ guys. Apa lagi visi misinya? Mohon maaf. visi misinya desa yang maju, masyarakat yang sejahtera. Aman Amin. dan berbudayanya ini. Itu ya. Visi saya. Ya. Baik, kita tutup saja diskusi kita ini. Pak Kades? Oke. Saya juga sekalian mohon izin, diskusi ini kita sebarluaskan melalui TV Jalanan Indonesia. Ya, tidak apa-apa ya. Ya, terima kasih. Kita bagi-bagi pengalaman begini kan enak juga. Mungkin ada yang mau isi kita punya kekurangan atau mau mengambil baiknya dari diskusi ini. Sebelum Pak Rektor, Kita tutup bagus saja. ketika mau ini bagi kepada publik, masyarakat, ya kan? Nah, saya juga membutuhkan banyak masukan dari masyarakat dengan diskusi ini, Ya. sehingga dari sini kami juga bisa berbenah mana kurangnya kami, mana kurangnya masyarakat. Jadi yang pasti saya selaku PLD di sini masih banyak kekurangan yang perlu diisi, yang perlu ditimba dari yang lain. Itu harus. Dan mungkin Bapak Desa, Bapak Wakil Ketua juga mengharapkan hal yang sama. Ya.
Yang pada intinya jangan minta jatah. Oke. Ya itu saja mungkin diskusi kita hari ini, Pak Kades, Pak Wakil Ketua MPD, Pak Igi, dan semua kita yang mendengarkan diskusi ini. Terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi dan mendengarkan hasil dari diskusi kami ini. Ya itu saja. Jangan lupa dukung terus YouTube channel kami di TV Jalanan Indonesia. Ya siapapun yang mau menyampaikan gagasan terbaiknya, ya TV Jalanan siap tampung. Karena kalau mau tunggu TV nasional, banyak orang pintar yang dikubur, gitu. Makanya TV Jalanan hadir untuk itu. Terima kasih. Membangunkan orang di kubur. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.